Hamparan es, puncak gunung bak bermandi kapas, terik surya perlihatkan paras. Nun jauh di sana, binarnya terus terulas. Tatapmu tertuju ke salju merah karat. Ya, begitulah Pluto. Kondisinya memang bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Dari kejauhan, bola es ini berwarna putih dan biru muda. Nah, kalau dari dekat, langitnya akan terlihat biru khas. Coba amati lagi deh, kamu lihat bercak merah berbentuk paus nggak sih di sepanjang ekuatornya? Itu loh, di sebelah kiri bercak putih yang berbentuk hati. Nah, bener kan? Area ini lebih luas dari Alaska dan masih jadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan. Wujudnya bukan berupa tanah liat merah atau bahan lain yang terdapat di bumi, tapi es dalam versi Pluto. Menurut para ilmuwan, warna merahnya dihasilkan oleh tholin, bahan kimia mirip jelaga yang jatuh dari atmosfernya. Bahan yang sama juga terdapat pada kutub utara satelit Pluto, Charon. Oke, yuk kita perbesar dulu gambar pausnya. Wah, ada rangkaian pegunungan. Es merah di pegunungan Pluto sangat mirip dengan batu. Teksturnya juga agak keras. Lapisan putih di puncak gunungnya terlihat kontras dari merah tuanya. Lapisan ini sebetulnya bukan salju seperti di bumi, tapi metana beku. Untuk ukuran objek langit sekecil ini, gunung di Pluto kelihatan sangat menawan. Ukurannya lebih besar dari Everest dan semuanya terdiri dari es. Lanskap seaneh itu nggak akan ada di tempat lain di tata surya kita. Pluto sangat keras dan dingin, suhunya bisa sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin yang pernah tercatat di bumi terjadi di Antartika, yaitu minus 93 derajat Celcius. Kembali lagi ke jantung Pluto. Area ini sebetulnya berupa dataran luas berselimut es nitrogen. Menurut para ilmuwan, jantung Pluto telah membuat angin di sana tetap bertiup. Kawahnya juga luas, bahkan sebagian di antaranya berisi material dan mengalami erosi. Hal serupa juga terjadi di bumi saat tanahnya terkikis oleh angin, air, dan es, maka terjadilah erosi. Lalu, apa yang membuatnya begitu istimewa? Kemungkinan struktur tersebut disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik. Kamu tahu kan, itu loh, lempeng daratan besar yang terus bergerak di dalam batuan cair. Lalu, membentuk rangkaian pegunungan, memisahkan benua, atau menyatukannya lagi. Sampai saat ini, para ilmuwan mengamati fenomena ini cuma terjadi di bumi, bukan di tempat lain di tata surya kita. Berarti Pluto dan bumi memang punya kemiripan ya? Di Pluto juga terdapat air yang menyelimuti sepertiga permukaannya. Tapi wujudnya nggak sama dengan air di bumi, bentuknya lebih mirip slushy berbatu. Dan sampai sekarang, planet ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Setelah melalui proses yang sangat lama, akhirnya para ahli bisa menguak misteri Pluto. Objek angkasa ini pertama kali ditemukan 100 tahun lalu dan pernah digolongkan sebagai planet ke-9. Kemudian, pada tahun 2006, namanya dicoret dari kakak tata surya kita. Pluto dijuluki sebagai planet katai terbesar di sabuk Kuiper. Sabuk ini berada di luar tata surya kita, serta dipenuhi planet katai lain dan objek es yang mengelilingi matahari. Beberapa bulan sebelumnya, misi New Horizons diluncurkan. Para peneliti mengirimkan probe antariksa pertamanya ke Pluto pada tahun 2006. Kecepatannya melebihi 56.000 km per jam atau setara dengan 45 kali kecepatan suara. Meski begitu, probe ini perlu waktu hampir 10 tahun untuk sampai di tempat tujuan. Jauh banget ya lokasi si mantan planet ini. Gak apa-apa, Pluto jauh di mata, dekat di hati kok. Jaraknya ini hampir 40 kali jarak bumi ke matahari. Kalau kamu memandangi langit Pluto dari permukaannya, matahari akan kelihatan sangat kecil, mirip bintang lain di langit sana. Setelah sampai di Pluto pada tahun 2015, New Horizons berhasil memotret permukaannya. Misi ini juga telah mengumpulkan sejumlah data dan hasil pengamatan penting. Misalnya, bintik merah dan jantung Pluto. Rupanya Pluto terlihat semakin aneh, terutama orbitnya. Kebanyakan planet lain mengorbit matahari secara melingkar dan matahari berada di dekat pusatnya. Tapi matahari nggak berada di dekat pusat orbit Pluto. Bentuk orbitnya juga melebar hingga kadang Pluto memasuki orbit Neptunus. Akibatnya, jarak matahari ke Pluto malah lebih dekat dari raksasa gas berwarna biru itu. Karena orbitnya nyeleneh begini, Pluto sesekali punya atmosfer. Tapi kadang juga enggak. Saat Pluto lebih dekat dengan matahari, akan ada atmosfer nitrogen tipis di atasnya.
Tapi saat planet kerdil ini mulai menjauhi matahari, atmosfernya membeku lalu jatuh ke permukaannya dalam bentuk badai es super deras. Ukuran Pluto ternyata sangat kecil kalau dibandingkan dengan bumi, ukurannya kurang lebih setengah dari wilayah Amerika Serikat. Meski begitu, planet Katai ini punya 5 satelit alami. 1 tahun di Pluto akan terasa sangat lama. Bayangin aja, kalau hidup di sana kamu nggak akan pernah merayakan ulang tahun. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1930, planet Katai ini belum juga selesai mengitari matahari. 1 tahun di Pluto sama dengan 248 tahun bumi, dan peristiwa ini akan terjadi pada tanggal 23 Maret 2178. Jangan lupa tandai kalendermu ya kalau kamu mau menyaksikannya. Tapi nggak mungkin lah. Setelah tahun 2006, Neptunus menjadi planet di urutan terakhir. Planet ini terdiri dari bola es dan gas raksasa, dan seperti raksasa gas lain, Neptunus nggak punya permukaan padat. Kalau nekat mau mendarat di permukaannya, kamu akan tenggelam di dalam hamparan awan dan atmosfer. Dan anehnya, meski permukaan planet biru ini nggak berbatu, gravitasinya kurang lebih sama dengan gravitasi bumi. Hal kayak gini nggak akan berlaku di planet lain. Sampai juga di raksasa gas lain, Uranus. Planet ini mengelilingi matahari cuma dengan satu sisinya. Kala revolusi Uranus selama 84 tahun di bumi. Kalau panjang umur, kamu bisa loh merayakan ulang tahun pertamamu selama hidup di sana. Wah, lihat tuh, kita semakin mendekati permata tata surya. Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Raksasa gas ini juga nggak punya permukaan padat. Kalau pesawat antariksamu mendarat di situ, kamu akan tenggelam di dalam atmosfernya. Densitas Saturnus paling rendah dari semua planet di tata surya kita. Jadi, kalau dimasukkan ke wadah raksasa berisi air, Saturnus akan mengapung. Cincin Saturnus tersusun atas debu, es, dan batu. Ada yang sehalus butiran pasir, ada juga yang sebesar rumah. Tapi sebetulnya, cincin Saturnus turun sebagai hujan. Material yang menghujani permukaannya akan muat dimasukkan ke kolam renang standar Olimpiade hanya dalam waktu setengah jam. Dengan laju segitu, sistem cincin biru yang terkenal ini akan benar-benar hilang dalam waktu 300 juta tahun. Nah, kamu udah tahu belum? Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya cincin loh. Cuma bedanya, cincin di ketiga planet ini nggak sejelas dan seterang cincin Saturnus. Kalau kamu menggabungkan semua planet tadi, lalu membuatnya 2 kali lebih besar, belum sebesar Jupiter rupanya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai bintang gagal karena sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen mirip dengan matahari. Tapi planet sejumbo Jupiter pun belum cukup besar untuk bisa memicu proses kimianya agar bisa membentuk bintang. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut, jadi planet ini cuma berotasi selama 10 jam. Kalau mau hidup di Jupiter, kamu perlu mempersingkat tidur, kerja, nongkrong, hobi, nonton film, belanja, dan semua rutinitasmu menjadi kurang dari setengah hari di bumi. Barisan gunung yang menjulang tinggi, dan salah satunya paling tinggi di seluruh tata surya. Badai debu paling parah sepanjang masa, lembah dan kawahnya menganga sangat dalam. Begitulah kondisi di Mars, planet yang digadang-gadang jadi rumah masa depan kita. Sebagai penikmat senja, kamu pasti akan takjub dengan matahari yang terbenam di Mars. Warnanya biru cerah dan saat siang hari, langitnya berwarna kemerahan. Di Mars, matahari akan terlihat 2 kali lebih kecil dari ukuran yang biasa kita lihat di bumi. Oh ya, kalau kamu pengen jadi pemain basket, coba deh main basket di Mars. Gravitasinya cuma 37% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu akan bisa melompat 3 kali lebih tinggi. Venus memang jadi planet yang terter alias paling ya. Permukaannya paling panas, gunung berapinya paling banyak, cahayanya paling terang, dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Kala rotasinya juga paling lelet, malahan hampir tidak berotasi. Sehari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi. Malahan kita bisa loh nyalip kecepatan rotasinya hanya dengan jalan kaki. Arah putaran Venus juga berlawanan dengan bumi. Di planet ini, matahari terbit di ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Merkurius, planet ini nggak punya satelit dan cincin. Ukurannya juga paling kecil di seantero tata surya kita. 1 tahunnya cuma berlangsung selama 88 hari, jadi kalau kamu tinggal di sini, kamu akan sering berulang tahun. Meski jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius bukan planet yang paling ngebul.
Predikat itu justru dimiliki oleh Venus. Suhu Merkurius belum setinggi Venus karena atmosfernya bisa memerangkap panas matahari. Merkurius juga punya lekukan, inti besinya terus mendingin kemudian jadi ciut. Akibatnya, permukaan Merkurius menyusut dan membentuk lekukan. Atau bisa jadi si Merkurius jarang pakai sunblock tuh. Di luar angkasa, teriakan kamu tidak bisa terdengar. Bahkan saat kita teriak pengen es krim, kita tahu bahwa supernova, asteroid yang jatuh, dan planet yang terbakar nggak mengeluarkan suara di luar angkasa. Masa sih? Gimana kalau sebenarnya kamu bisa mendengar sesuatu di sana? Yuk kita simak. Oke, balik lagi ke pelajaran SMP nih. Bunyi adalah gelombang mekanik yang berasal dari getaran. Maksudnya gimana sih? Contohnya adalah senar gitar. Tarik salah satu senarnya. Senarnya mulai bergetar. Atom di dalam senar logam mulai mendorong dan mengalahkan atom udara di sekitarnya. Nah sekarang, atomnya terus saling mendorong, sehingga sampai ke telinga kita. Mirip kayak gelombang yang muncul waktu kita melempar kerikil ke kolam. Gelombang ini memiliki kecepatan sekitar 1224 km per jam. Gendang telinga kita mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Lalu, getaran itu dikirimkan oleh tulang kecil di dalam telinga ke otak. Akhirnya, otak mengenali pola getaran itu dan menjadikannya suara. Keren! Sekarang kita tahu kita butuh beberapa partikel untuk menghasilkan suara. Partikel-partikel ini ada dalam bentuk gas, cairan, dan padat. Kalau di luar angkasa gimana? Nggak bisa. Di sana benar-benar hampa udara. Kamu mungkin udah dengar luar angkasa hening karena hampa udara. Tapi maksudnya gimana sih? Ruang hampa udara adalah ruang yang kosong, nggak ada materi apapun. Artinya, nggak ada apa-apa di sana. Meskipun ada benda luar angkasa, sebenarnya nggak ada udara di sana. Nggak ada atom atau partikel juga. Pokoknya kosong. Sebenarnya, hampir. Nggak ada yang benar-benar hampa udara. Kita nggak bisa menyingkirkan atom, tapi hampir nggak ada atom di luar angkasa. Rata-rata cuma 15-80 atom per 16 cm kubik. Kayaknya sih masih banyak, tapi ingat, atom itu kecil banget. Dan jarak kosong di antara atom itu sangat besar. Bandingin aja, 16 cm kubik udara mengandung 16.000 atom. Jadi, dengan kekosongan itu, atom-atom ini nggak bisa saling mendorong. Meskipun getarannya kuat banget, misalnya kayak supernova, tetap aja atom nggak akan saling mendorong. Jadi, kita dibohongin film dong. Sebenarnya, seluruh adegan luar angkasa yang keren ini nggak bersuara. Nggak nyangka kan? Tapi nggak usah kesel. Gimana kalau sebenarnya ada beberapa cara untuk mendengar suara di luar angkasa? Ingat, masih ada suara di planet lain. Kalau benda luar angkasa itu punya atmosfer, atau seenggaknya punya gas, air, atau permukaan keras, pasti akan ada suara. Nah, kalau di bumi, atmosfer jadi benar-benar hening sekitar 97 km di atas permukaan bumi. Di sanalah langit udah nggak biru dan tudung berbintang hitam dimulai. Jadi, kita harus mendarat di planet lain atau seenggaknya mendekati atmosfernya buat mendengar sesuatu. Tapi suaranya bakal sangat berbeda. Contohnya, Venus, planet favorit kita. Atmosfer di sana padat banget, sampai disebut sup kimia kental oleh saintis. Jadi, kalau kamu berhasil hidup dan bicara di sana, suaramu bakal beda banget. Suara kamu bakal lebih keras dan lebih dalam. Jadi, kalau kamu pengen bariton yang enak didengar, kamu tahu harus bagaimana. Kira-kira apa jadinya kalau bumi punya atmosfer lebih padat? Apa yang akan kita dengar? Kamu bisa bayangin kalau kamu di air. Air itu padat banget. Suara di sana jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding di udara. Pada kecepatan hampir 1,6 km per detik. Kalau kamu duduk di ruang kosong tanpa sumber suara, kamu nggak akan dengar apa-apa kan? Coba sekarang celupkan kepala ke air dan cari tahu gimana suara keheningan di sana. Nggak hening sama sekali. Meskipun kamu mengabaikan suara airnya, kamu akan langsung tahu kamu bisa mendengar tubuhmu sendiri. Aliran darah di nadi, degup jantung, bahkan gerakan jari. Serem ya? Ini bikin kita penasaran apa yang terjadi sama kita di planet dengan atmosfer lebih padat. Pasti gokil ya? Kita bakal mendengar semuanya, mulai dari hewan yang lari sampai gerakan lempeng tektonik. Mungkin kamu bilang, yang benar aja, di planet lain jelas ada suara. Tapi tadi kamu bilang kita bisa dengar sesuatu di luar angkasa kan?
Bener sih, misalnya di awan debu antariksa bisa ditemukan dimanapun di luar angkasa, mungkin dari sisa bintang atau benda lain. Dan di tempat ini semuanya sedikit lebih padat. Artinya, mungkin ada awan debu yang partikelnya saling berdekatan, dan itu berarti partikel itu bisa menghasilkan suara. Tentu saja, suaranya bakal pelan banget dan merambat pada jarak dekat, tapi mending daripada nggak ada kan? Oh iya, kita juga udah merekam satu suara luar angkasa asli. Suara itu berasal dari galaksi Perseus yang lokasinya 250 juta tahun cahaya dari kita. NASA merekamnya pada tahun 2003. Suaranya seperti nada B flat, 57 oktav di bawah C di piano. Kamu harus nambahin 6.600 tuts lagi ke kiri, tapi frekuensinya rendah banget sehingga nggak bisa didengar telinga manusia. Tapi selain itu, kita cuma bisa mendengar sesuatu di dalam pesawat antariksa. Lagi pula, ini adalah kantong udara kecil. Di pakaian luar angkasa, kamu juga bisa mendengar, termasuk mendengar pernapasan dan sirkulasi darahmu. Tapi dua astronot yang melayang berdampingan nggak bisa saling mendengar meskipun mereka berdekatan dan berteriak. Lucu juga sih, ceritanya kamu astronot, terus kamu nabrak sesuatu. Kamu mendengarnya sangat keras, tapi temanmu nggak dengar apa-apa. Makanya, astronot menggunakan perangkat radio. Secara teori, kalau kamu bisa melepas pakaian luar angkasa kamu dan bertahan hidup, kamu bakal bisa mendengar obrolan dan suara lain di dalam pesawat antariksa. Kok bisa? Begini, ada udara di dalam pesawat dan itu membuat suara merambat. Suara merambat melalui rangka logam dan melewatinya. Lalu, kalau kamu bersandar di pesawat atau mungkin menyentuhnya dengan siku atau lutut, suaranya akan langsung dikirim kotak melalui tulang, bukan telinga. Iya, tulang kita menghantarkan suara. Seperti itulah orang tuli mendengarkan musik, namanya hantaran tulang. Sistem ini digunakan dalam beberapa headphone dan teknologi lain. Kamu bisa coba sendiri, tutup telinga kamu dengan jari, tutup rapat sampai kamu nggak dengar apa-apa. Lalu coba sentuh sumber suara, apa aja yang bergetar, misalnya speaker yang lagi muter musik menggunakan beberapa bagian tubuh yang tulangnya dekat dengan kulit. Ini kerennya, kamu bisa mendengar suaranya bukan melalui telinga, tapi langsung di otak. Tapi jangan lakukan percobaan ini di luar angkasa ya. Kamu mungkin udah tahu tentang suara luar angkasa. Di sana kamu bisa mendengar suara matahari atau planet lain. Gimana cara kita merekam suara-suara ini? Gampang aja, ini satu lagi cara buat mendengar suara di luar angkasa, gelombang elektromagnetik atau radio. Radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sama kayak cahaya. Gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa udara tanpa masalah. Begitulah cara kerja pemancar astronot. Saat astronot bicara pada temannya, gelombang suara berubah jadi gelombang radio sampai ke temannya, lalu diubah lagi menjadi suara. Inilah cara kita mendapatkan suara luar angkasa. Kalau gitu, planet kita sebenarnya berisik banget. Kita mengirim banyak gelombang radio ke alam semesta, semua sinyal radio yang kita dengarkan. Sayang sekali sinyal ini cuma merambat 110 tahun cahaya dari kita. Tapi ada bagusnya, kita nggak mendengar apa-apa di luar angkasa. Bayangin, kalau suara bisa mudah merambat di alam semesta, kita bakal mendengar semuanya, dari suara matahari sampai supernova terdekat. Serem kan? Jadi, mungkin kita beruntung. Ingat, di luar angkasa kamu nggak bisa mendengarku teriak. Mau es krim? Alam semesta tidak statis, melainkan terus berkembang ke segala arah. Alam semesta membesar dan para ilmuwan sudah mengetahuinya hampir seabad lalu. Dan tingkatnya tidak stabil, makin banyak waktu berlalu, makin cepat alam semesta mengembang. Saat ini terjadi, bintang, planet, dan galaksi bergerak makin jauh sehingga menyisakan lebih banyak ruang di antara satu sama lain. Dengan begitu, alam semesta seharusnya menjadi lebih dingin seraya mengembangkan sebab alam semesta jauh lebih padat saat Big Bang terjadi dan jauh lebih panas. Saat mengembang, ruang angkasa mendingin sehingga menciptakan kondisi bagi planet, bintang, dan objek antariksa lainnya untuk terbentuk. Tapi sekarang lain cerita, para ilmuwan pun terkejut saat mengetahuinya. Tapi alam semesta kita sebenarnya makin panas. Ilmuwan mengamati suhu gas kosmik yang jauh dari planet asal kita dibandingkan dengan gas muda yang lebih dekat ke bumi. Karena kita mengukur jarak di ruang angkasa dengan tahun cahaya, area yang lebih jauh itu seperti pergi ke masa lalu, sementara area yang lebih dekat dengan kita seperti mengamati masa kini.
Mereka menemukan bahwa suhu gas di ruang angkasa telah naik lebih dari 10 kali dalam 10 miliar tahun terakhir. Sekarang, suhu gas kosmik yang tersebar di seluruh alam semesta bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Wow! Saat alam semesta mengembang, gaya gravitasi melakukan bagiannya dan menarik gas serta materi gelap agak berat tentunya. Galaksi dan kelompok galaksi pun terbentuk dan proses ini sangat tidak beraturan. Saking berantakannya, makin banyak gas memanas saat semua ini terjadi. Ruang angkasa sangat panas saat baru terbentuk 13,7 miliar tahun lalu. Bagaimana jika ruang angkasa memanas seperti itu lagi? Para ilmuwan sedang mengamati situasi ini. Mereka menemukan bahwa suhu di ruang angkasa meningkat dengan mengukur gas kosmik menggunakan sesuatu yang disebut pergeseran merah. Ilmuwan biasanya memakai metode ini saat ingin melihat seberapa jauh jarak suatu objek antariksa. Yang lebih dekat dengan kita memiliki panjang gelombang cahaya lebih pendek. Makin jauh suatu objek, makin panjang pula panjang gelombang cahayanya. Dan mereka sekarang bisa menentukan suhu objek tertentu dari cahayanya. Rata-rata, ruang angkasa adalah tempat yang lumayan dingin. Cahaya yang tersisa dari Big Bang disebut CMB, yakni Cosmic Microwave Background atau radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Saking kuat dan intensnya, radiasi ini bikin seluruh alam semesta kita mandi cahaya. Ini satu-satunya hal yang secara signifikan memanaskan materi. Tapi ada banyak mekanisme lebih kecil yang membantu memanaskan materi di alam semesta. Dan semuanya bisa menggila jika ruang angkasa memanas. Seperti bintang, bintang memancarkan radiasi yang memengaruhi debu dan gas di dekatnya. Bintang juga memancar ke seluruh inframerah jauh, dan saat sebuah bintang masih pada tahap awalnya, radiasi yang berasal darinya membentuk struktur protoplanet yang terlihat seperti piringan. Piringan ini biasanya terbentuk dalam satu bidang, dan bintang pusat yang terang menghasilkan gas yang diterangi secara spektakuler ini. Ada pantulan biru dari gas ini. Sama seperti sistem planet kita, energi yang kuat dan gaya gravitasi menyebabkan tabrakan, debu, dan gas dalam pusaran tak terkendali yang membentuk planet. Itu sebabnya sebagian besar planet di tata surya kita mengorbit ke arah yang sama. Begitulah arah pusaran raksasa ini berputar sejak dulu. Bintang aktif, galaksi yang bertabrakan, bencana alam bintang, lubang hitam, bintang neutron, alam semesta punya begitu banyak sumber energi. Dan saat kita mengelilingi materi normal di ruang angkasa dengan lingkungan energik seperti ini, ruang angkasa pun memanas secara drastis. Saat kita memanaskan sesuatu, energinya terpancar dengan cara tertentu. Dalam kebanyakan kasus, galaksi hanya punya beberapa area tempat bintang terbentuk di area tempat gas kolaps. Gelembung yang mengelilingi area itu mengandung hidrogen terionisasi. 3/4 dari matahari kita adalah hidrogen. Berkat hidrogen itu, matahari membuat kita tetap hangat. Di intinya, hidrogen berubah menjadi helium dan menyebabkan fusi atom. Yap, begitulah cara matahari melepaskan energinya. Radiasi memanaskan semua gas itu hingga beribu-ribu derajat. Pada saat yang sama, radiasi mengionisasi sebagian besar atom dan molekul yang pada dasarnya berarti mengubahnya menjadi ion. Atom adalah partikel netral dan ion adalah partikel bermuatan negatif atau positif. Jika alam semesta memanas, matahari kita mungkin juga ikut memanas. Jika suhunya mencapai 30 derajat Celcius, matahari bisa cukup panas untuk mengionisasi semua material yang sebelumnya dikeluarkannya. Dan itu bisa menciptakan nebula planet. Ini akan menjadi nebula berbentuk cincin, terbentuk karena gas mengembang yang mengelilingi bintang yang menua. Saat suhu naik seiring berjalannya waktu, hidrogen terionisasi. Pada suhu beberapa ribu derajat, ini bisa mengubah nebula di tata surya kita menjadi warna pink dengan garis emisi. Matahari kita bisa mati jika mencapai suhu 50.000 derajat Celcius. Jika kamu bisa melayang di ruang angkasa dan mendekat, kamu akan melihatnya bersinar dalam rona hijau menakutkan karena oksigen yang terionisasi 2 kali. Fenomena energi yang lebih tinggi membuat lebih banyak galaksi bertabrakan. Ini makin memanaskan gas dan akhirnya menghasilkan emisi sinar X. Bagaimana dengan lubang hitam dan bintang neutron?
Saat tak terkendali, keduanya bisa membentuk galaksi baru dan entah apa lagi. Mungkin kita akan punya lebih banyak maser juga. Maser adalah laser alami yang dihasilkan alam semesta kita. Muncul saat populasi besar molekul menerima sejumlah besar energi. Kini, para ilmuwan telah menemukan maser terkuat sekaligus terjauh hingga begitu kuatnya, maser ini lebih cerah dibanding cahaya yang dihasilkan 6.000 matahari dan hanya dalam satu garis emisi. Mungkin saat itu kita akan menemukan maser yang lebih kuat, itu pun kalau kita masih ada di sini ya, karena saat alam semesta makin panas, radiasi kosmik juga makin kuat. Dan itu kurang bersahabat untuk kehidupan di bumi. Peningkatan radiasi kosmik bisa membahayakan kita, tak ada yang tahu apakah kehidupan masih akan tersisa di bumi jika itu terjadi. Atau apakah gaya gravitasi yang kuat akan menarik planet kita juga dan menabrakannya ke planet lain. Tapi mungkin kehidupan seperti yang kita tahu tak akan sepenuhnya hilang, atau jika itu terjadi, entah bagaimana kehidupan bisa menemukan jalannya sekali lagi, mungkin di masa depan yang jauh. Ada kemungkinan alam semesta kita bisa menopang kehidupan pada tahap awal. Mungkin kamu pesimis ketika membayangkan kekacauan yang disebabkan oleh Big Bang, tapi itu cuma di awalnya. Setelah keadaan sedikit tenang, sisa-sisa bintang besar yang paling awal membentuk planet berbatu. Di tata surya kita, Bumi, Mars, Merkurius, dan Venus adalah contohnya. Kamu tak bisa menginjakan kaki di planet yang lain karena planet-planet itu raksasa gas. Pada masa itu, radiasi masih lumayan kuat, jadi planet berbatu memiliki lingkungan yang memadai untuk terbentuk karena dibutuhkan banyak energi untuk pusaran debu dan partikel, lalu memanggang sebuah planet pada akhirnya. Periode waktu ini kira-kira bertepatan dengan momen ketika bintang-bintang pertama terbentuk di alam semesta kita. Bintang kuno jauh lebih besar dibanding matahari kita, namun umurnya lebih pendek. Bintang-bintang itu baru saja meledak sebagai supernova dan akan meninggalkan logam berat di sekitarnya. Itulah partikel-partikel asal mula planet berbatu. Radiasi menyebar ke seluruh alam semesta pada saat itu dan telah berubah dari waktu ke waktu dan kini hampir tidak ada lagi. 400.000 tahun setelah Big Bang saat atom hidrogen terbentuk, CMB hampir sepanas permukaan matahari. Dan sekitar 15 juta tahun setelah Big Bang, suhunya mendekati suhu kamar, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Ini terjadi di seluruh alam semesta, jadi ada banyak planet yang berpotensi menopang kehidupan. Jika kita adalah salah satu dari dunia kuno itu, kita tak akan butuh bintang untuk menghangatkan. CMB sudah akan cukup. Jadi mungkin saja kehidupan di luar angkasa jauh lebih tua dari yang kita kira. Mungkin ada dunia kuno dengan air cair di permukaannya. Bagaimana jika ada beberapa bentuk organisme primitif seperti di planet asal kita dahulu kala? Atau bahkan yang lebih berkembang? Mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan exposure pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan exposure pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana,
bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari, jadi hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya?
ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta kilometer per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat, sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab cuma planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars, akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer.
Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer. Jadi, satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif, panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter, Europa, bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Kemungkinan besar dulunya Venus tertutup lautan sekitar 10 meter sampai 300 meter dalamnya. Selain itu, tanah planet ini juga mengandung sejumlah air. Dan lagi, Venus punya suhu yang stabil antara 20 sampai 50 derajat Celcius yang harus kita akui lumayan nyaman dan gak jauh beda sama suhu di bumi saat ini. Jadi maksudku adalah selama 3 miliar tahun sampai sesuatu yang gak bisa diputar kembali terjadi 700 juta tahun lalu. Venus sebenarnya layak huni, tapi sekarang enggak. Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita, tapi sekaligus juga di antara objek antariksa lainnya. Bulan adalah salah satu yang paling redup dan paling gak memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini cuma kelihatan cerah karena deket banget sama bumi. Sebagai perbandingan, planet kita kelihatan jauh lebih terang waktu dilihat dari luar angkasa. Itu karena awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan mayoritas jenis bebatuan lainnya.
Seluruh permukaan Triton, bulannya Neptunus, diselimuti oleh lapisan es. Kalau satelit alami ini menggantikan bulan kita saat ini, langit malam kita bakalan 7 kali lebih terang. Bintang neutron adalah objek terkecil tapi paling masif di luar angkasa. Bintang neutron biasanya berdiameter 20 km, tapi beberapa kali lebih berat dari matahari. Oh, bintang ini juga berputar sekitar 600 kali per detik, jauh lebih cepat dari rata-rata peseluncur indah dunia. Saturnus adalah planet paling berongga di tata surya. Kepadatannya rata-rata 1/8 bumi, tapi tetap aja karena volumenya yang besar, planet ini 95 kali lebih masif daripada bumi. Fenomena bulan sementara adalah salah satu fenomena paling misterius yang terjadi di bulan. Ini adalah cahaya, warna, atau perubahan lain yang cuma sekilas di permukaan bulan. Paling umum, bentuknya adalah kilatan cahaya acak. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka memperhatikan kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang kilatan ini bisa terjadi beberapa kali seminggu, setelah itu menghilang selama beberapa bulan. Sebagian kilatan cuma terlihat beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Pada tahun 1969, satu hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi melihat bahwa satu bagian permukaan bulan lebih terang daripada area di sekitarnya. Sepertinya area itu punya semacam fluoresensi. Sayangnya masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan misterius tadi atau bukan. Sampah bukan cuma masalah di lautan, perkotaan, dan hutan di bumi. Ada yang namanya sampah antariksa, yaitu benda buatan manusia yang ditinggalkan di luar angkasa dan sekarang nggak berguna. Ada juga puing alam dari meteoroid dan objek kosmik lainnya. Saat ini, ada lebih dari 500.000 keping puing antariksa yang mengorbit bumi dengan kecepatan yang bisa menyebabkan kerusakan signifikan kalau bertabrakan dengan pesawat antariksa atau satelit. NASA berusaha sebaik mungkin untuk melacak semua objek yang ada untuk memastikan misi di luar bumi bisa mencapai tujuan dengan aman. Matahari kita gede banget loh. Butuh bukti? 99,86% massa di tata surya adalah massa matahari, bahan pembentuk utamanya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14% lainnya merupakan massa 8 planet di tata surya. Atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi panas atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat Celcius. Kalau ada orang yang bisa menggali terowongan langsung menuju pusat planet kita dan keluar dari sisi satunya, dan kamu cukup berani untuk melompat ke dalamnya, kamu akan butuh 42 menit untuk keluar dari ujung seberang sana. Kecepatanmu akan bertambah saat jatuh dan mencapai kecepatan maksimum saat sampai di inti bumi. Dari titik tengah itu, kamu akan jatuh ke atas seraya melambat. Saat kamu sampai di permukaan seberang, kecepatannya akan kembali ke 0. Kalau gagal memanjat keluar dari lubang itu, kamu akan mulai jatuh lagi, kembali turun, atau naik ya, ke sisi lain planet. Perjalanan ini akan berlangsung selamanya, semua berkat efek gravitasi yang aneh. Seru juga kali ya menghabiskan sore dengan cara ini. Mungkin ada lebih banyak logam, contohnya titanium atau besi di kawah bulan daripada yang diperkirakan oleh para astronom. Masalah utama temuan ini adalah hal ini bertentangan dengan teori utama tentang pembentukan bulan. Teori itu mengatakan bahwa satelit alami bumi terlepas dari planet kita setelah bertabrakan dengan benda antariksa yang sangat besar. Tapi, kenapa kerak bumi yang miskin logam punya oksida besi yang jauh lebih sedikit dibanding bulan ya? Mungkin artinya bulan terbentuk dari materi yang ada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini mungkin muncul saat permukaan bulan yang cair perlahan mendingin. Atau mungkin, seperti kata orang selama ini, bulan terbuat dari keju hijau. Bumi bisa aja berwarna ungu sebelum berubah jadi biru dan hijau. Seorang ilmuwan punya teori bahwa ada suatu zat di dalam mikropurba sebelum adanya klorofil atau zat hijau daun berevolusi di bumi. Zat ini memantulkan sinar matahari dalam warna merah dan kebiruan yang kalau digabungkan menjadi ungu. Kalau benar, bumi muda mungkin dipenuhi dengan makhluk aneh berwarna ungu sebelum semua makhluk hijau muncul.
Gunung tertinggi di tata surya adalah Olympus Mons di Mars. Tingginya 3 kali lipatnya Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi di atas permukaan laut. Kalau berdiri di atas Olympus Mons, kamu nggak akan sadar kalau lagi berdiri di atas gunung, karena lerengnya tersembunyi oleh kelengkungan planet ini. Para astronom telah menemukan reservoir air raksasa di luar angkasa, reservoir terbesar yang pernah terdeteksi. Sayangnya, letaknya juga jauh banget, 12 miliar tahun cahaya dari kita. Awan uap air ini menampung 140 triliun kali lipat air dibanding gabungan semua lautan di bumi. Terus buat apa dong informasi barusan? Venus berotasi dengan kecepatannya sendiri dan cukup slow. Satu putaran penuhnya butuh 243 hari bumi. Dan planet ini butuh waktu kurang dari 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Artinya 1 hari di Venus lebih lama daripada 1 tahunnya. Ada aktivitas seismik kecil yang terjadi di dalam bulan, tapi gempa bulan mini yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi kadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaan. Setelah itu, retakan kecil muncul di permukaannya dan gas keluar dari sana. Hei, aku juga sering keluar gas. Mars adalah planet dalam terakhir yang juga disebut terestrial karena terdiri dari bebatuan dan logam. Planet merah ini punya inti yang sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Lebarnya antara 1.500 sampai 2.000 km, intinya nggak bergerak, jadi Mars nggak punya medan magnet seluas planetnya. Medan magnet lemah yang dimilikinya cuma 100% medan magnet bumi. Saat planet-planet di tata surya baru mulai terbentuk, bumi nggak punya bulan untuk waktu yang lama. Butuh 100 juta tahun sampai satelit alami kita ini muncul. Ada sejumlah teori tentang bagaimana bulan muncul, tapi yang berlaku adalah teori fisi. Apa kata teori ini? Begini, teori fisi mengusulkan bahwa bulan terbentuk saat sebuah objek bertabrakan dengan bumi dan membuat partikel-partikelnya berterbangan. Gravitasi menyatukan partikel-partikel ini, lalu bulan pun tercipta. Bulan akhirnya menetap di bidang ekliptika bumi yang merupakan jalur orbit bulan. Jadi kayaknya teori keju hijau udah nggak berlaku lagi sekarang.